الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa qala aidan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Ikhwatul iman rahimakumullah. Seperti penyampaian pada sebelumnya, kami masih terus merunut kepada materi tauhid karena begitu urgensinya tauhid. Itu merupakan esensi dan basic dari segala ilmu dan amal. Segala ilmu pengetahuan harus berdasarkan tauhid. Segala amal baik dari politik, ekonomi, sosial, budaya, pekerjaan, keluarga, dan semua itu harus bersumber dengan tauhid. Maka ada istilah politik yang berketuhanan, ekonomi yang berketuhanan, sosial yang berketuhanan, dan seterusnya. Artinya yang bertauhid kepada Allah. Dan tanpa tauhid atau iman, seseorang tidak akan pernah mendapatkan ketenangan atau kedamaian, walaupun harta berlimpah, walaupun jabatan setinggi langit. Tidak akan. Itu rumus. Dan rumus ini Allah yang membuat. Dan seseorang tidak bisa menentang kudrah iradah Allah. Jamaah rahimakumullah, setiap kita itu punya keinginan. Disebut dengan hawa. Kalau diri bahasa Arabnya nafsu, maka keinginan diri disebut hawa nafsu. Dan Allah punya keinginan yang namanya iradah atau sering disebut dengan kudrah iradah. Dan kudrah iradahnya Allah sering disebut dengan af'al, perbuatan Allah. Perbuatan Allah ini juga kudrah iradah. Kudrah itu ketetapan atau kuasa, iradah ini kehendak. Nah, kita punya kehendak juga. Catatan jamaah rahimakumullah, tadi di awal saya sudah bacakan pertama surat Muhammad, surat 47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Ketahuilah bahwa, jadi yang disuruh ketahui apa? Bahwasannya tidak ada ilah atau Tuhan yang diibadai, ditaati, ditakuti, diharapi illallah, kecuali hanya Allah saja. Ini merupakan kalimat tauhid. Kemudian wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah kamu kepada Allah atas dosa-dosamu. Karena apa? Karena kita sudah berikrar dengan dua kalimat syahadat, sudah berjanji mentauhidkan Allah. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf 172 Allah sudah mengingatkan sebelum ruh ditiupkan ke dalam janin, itu ruh sudah disumpah. Alastu birabbikum, apakah kau bersaksi bahwa aku ini Tuhanmu, kata Allah. Qalu bala syahidna, mereka ruh menjawab, benar engkau Tuhan kami. Jadi secara fitrah
ruh ini sudah bertauhid kepada Allah sebelum dimasukkan ke dalam jasad-jasad tubuh kita. Maka ketika seseorang dari non-muslim menjadi muslim atau mu'alaf, biasanya pada saat mengucapkan kalimat syahadat, dia akan bergetar dan menangis kembali kepada fitrahnya. Karena dulu ruhnya sudah bersyahadat dan itu pengulangan. Rupanya ruhnya dibawa ke dalam alam bawah sadar, dia ingat kepada sumpahnya dahulu, maka bergetar dan menangis. Dan seseorang yang pada saat berzikir itu ingat Allah, ada orang yang zikir ingat Allah, ada yang zikir tidak ingat Allah. Zikir yang ingat Allah itulah yang membuat ketenangan. Tadi di surat 13 Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan mereka hatinya tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ada orang yang mengingat Allah dengan mulutnya berzikir, tapi hatinya entah kemana tahu, tidak ingat Allah, ingatnya urusan dunia. Itu tidak membuahkan ketenangan, tapi pahala tetap ada, cuman tidak membawa dampak ekses kepada ruhaniyah, kepada ketenangan batin. Beda dengan orang yang zikir ingat Allah. Yang disebut ingat Allah, yang pertama, Allah itu ada, diyakini. Yang kedua, Allah itu benar syariatnya. Yang ketiga, ridho dengan ketetapannya, dengan aturan-aturannya. Ketetapan ada dua, ada ketetapan kauniyah, ada ketetapan syariah. Ketetapan kauniyah itu segala kejadian telah ditetapkan sebelumnya di dalam zaman azali, namanya qada. Sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah telah membuat catatan. Itu namanya zaman azali, dan catatan itu namanya qada. Lalu ketika sekarang ini terjadi, apapun yang saat ini terjadi adalah pengejawantahan dari catatan Allah yang telah dibuat di zaman azali, namanya qadar. Nah, kalau orang yang beriman kepada Allah, semua ditauhidkan kepada Allah, dilarikan sumbernya dari Allah semuanya. Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Keinginan Allah namanya kudrah irodah tadi atau af'al. Jika keinginan kita sejalan dengan keinginan Allah, maka terjadi kejadian yang terwujud atau takdir merupakan catatan yang sudah dibuat, yang sudah ditetapkan di zaman azali, namanya qada. Maka orang yang paham tauhid, paham iman, ketika melakukan sesuatu dan terjadi, tidak bangga diri. Karena apa? Kejadian yang muncul sudah ada catatannya, sudah ada ketetapannya sebelum kita melakukannya. Tetapi sebaliknya, saat keinginan kita, hawa kita berseberangan dengan af'al dan kudrah irodahnya Allah, maka keinginan kita tidak terjadi. Kejadian yang muncul, ya kejadian yang sudah ditetapkan Allah. Kebetulan keinginan kita berseberangan, bertolak belakang, tidak sejalan dengan keinginan Allah. Nah, buat orang yang beriman, yang difikirkan bukan hasil yang didapatkan. Karena hasil yang didapatkan itu kudrah irodah Allah yang sudah ada di qada qadarnya Allah. Kudrah irodahnya Allah, af'alnya Allah. Ya sudah, pertama tadi meyakini Allah ada, kedua Allah itu benar dengan ketetapan, dengan aturannya, kemudian Allah itu kita wajib ridho dengan ketetapan Allah, ketetapan syariat yang berupa undang-undang, way of life juga kita ridho, wajib dijalani. Ketetapan yang berupa kauniyah, peristiwa, kejadian, yang sering disebut di sini namanya kausalitas. Kadang-kadang orang nyebutnya sebab akibat, padahal akibat yang muncul bukan karena sebab yang kita lakukan. Dalam ilmu tauhid kita juga ridho. Nah, orang yang sudah ridho begitu tidak akan pernah gelisah, resah, gundah, susah, galau. Yang ada batinnya tenang. Dari mana tenangnya? Orang yang beriman tidak berfokus kepada hasil. Orang yang mentauhidkan Allah berfokus kepada ridho. Pertama, ridho dengan syariatnya,
ketetapan syariat, ya sudah, saya mah tugas saya cuma menjalankan perintah. Syariat itu aturan hidup, perintah dan larangan. Tugas saya cuma menjalankan perintah. Lalu saya yakin dengan menunaikan perintah Allah, saya dicatat hamba taat, lalu mendapat pahala. Yang disebut pahala atau ridho Allah itu adalah ampunan, rahmat, dan surga. Itu namanya pahala atau ridho. Apa yang disebut ridho Allah? Apa yang disebut dengan apa itu pahala dari Allah? Yang pertama dapat ampunan, yang kedua dapat rahmat, yang ketiga dapat surga, yang keempat ya dijauhkan dari neraka atau dilindungi atau ditolong. Itu namanya ridho atau pahala. Kalau kita sudah yakin bahwa saya ridho dengan syariatnya, maka saya jalankan saja. Adapun nanti kejadian yang muncul itu sudah ada catatannya. Saya tugasnya cuma ikhlas, ridho, menerima qada qadarnya Allah. Tenang. Toh yang saya fokuskan adalah perbuatannya saya. Maka di dalam satu hadis sebutkan wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah apapun yang kau suka, apapun yang kau kehendaki, apapun yang kau mau, lakukan. Please, up to you, silakan kau lakukan. Monggo kerso. Masyita, apapun yang kau ingin, lakukanlah. Tapi fa innaka majziyun bih, ketahuilah, sesungguhnya apapun yang kau lakukan akan dibalas Allah. Di dalam surah Al-Isra surah 17 ayat 7 Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kau berbuat baik, maka kebaikan itu akan berbalik kembali kepada dirimu. Dan jika kau berbuat jahat atau buruk, maka kejahatan dan keburukan itu akan berbalik kembali kepadamu. Maka lagi-lagi orang beriman fokus pikirannya bukan pada hasil yang akan didapat itu belum muncul. Sehingga nebak-nebak ini nanti hasilnya sesuai dengan selera saya atau tidak ya. Dia tidak pikirin itu urusannya Allah. Urusan saya adalah saya bagaimana melakukan amal yang baik dan benar. Ketika sudah dia berfokus, berkonsentrasi dengan melakukan amal dan baik dan benar, dia kemudian muncul rasa tenang. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu wa huwa mu'min." Siapa yang senang dengan amal baiknya dan sedih dengan amal buruknya, itulah orang beriman yang akan mendapatkan ketenangan batin. Sehingga orang beriman lagi-lagi dia menempatkan diri sebagai seorang hamba, bukan menempatkan diri sebagai Tuhan. Di mana seseorang menderita ketika dirinya memposisikan diri sebagai Tuhan. Karena dia tidak akan pernah bisa mampu jadi Tuhan. Tapi ketika orang mampu menempatkan dirinya sebagai seorang hamba, maka dia akan tenang. Dan orang hamba adalah orang yang tunduk patuh kepada Allah dan yakin disiapkan pahala dan surga. Tetapi ketika dia pengen jadi Tuhan, tidak akan sanggup. Contoh, biar jelas dalam persoalan tauhid. Pada saat kita menasehati anak, banyak orang yang menderita ketika anak yang dinasehati berulang-ulang sampai kita menghabiskan banyak tenaga dan waktu serta dana, anaknya tetap saja ngeyel, nakal, badung, melawan, jahat. Lalu kita sedih, stres, kecewa, sakit hati, marah, menderita. Pertanyaan saya, yang bisa merubah hati anak itu siapa? Yang menggenggam jiwa anak, ruh anak, bisa merubah perilaku anak itu siapa? Kan Allah. Itu namanya af'al Allah. Qudroh irodah Allah, itu namanya ya itu kuasa Allah, itu perbuatan Allah. Jangan kita pikirkan, biarkan itu Allah yang melakukan, karena tidak akan mampu, kita tidak bisa menggenggam dan menguasai serta merubah hati anak, tidak. Tugas kita apa? Fokuslah di situ. Tugas saya adalah mengajari, menasehati, mendidik, menafkahi, menyayangi. Fokus saja di situ. Apabila tugasmu itu kau lakukan dengan baik, dengan ikhlas mentaati syariatnya Allah, itu namanya tauhid. Ikhlas itu tauhid.
apa yang kita lakukan semata-mata ikhlas menjalankan perintahnya Allah, bukan karena perintah nafsu, bukan karena perintah orang, tapi karena ini perintah Allah. Sadar betul suatu amal yang dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa yang saya lakukan ini perintahnya Allah dan saya jalani dengan ikhlas karena ingin taat kepadanya, itu namanya amal ibadah atau amal ikhlas. Tapi ketika seseorang melakukan sesuatu dasarnya adalah karena nggak enak, takut diomong orang, takut dibenci orang, atau karena dasarnya saya senang melakukan perbuatan ini, atau saya akan mendapatkan hasil yang memuaskan duniawi dengan amal ini, itu bukan tauhid. Sebab apa? Hasil yang akan didapat tidak selalu mesti sesuai dengan keinginan dirinya. Sekali lagi, hasil adalah ketetapannya Allah. Tugas kita fokus pada amal. Maka saat kita menasihati anak, fokuslah bagaimana menasehati dengan cara yang benar atau dengan cara yang soleh. Pahami baik-baik, orang yang mentauhidkan Allah, ketika memberi nasihat, dia ingin mensolehkan dirinya. Tetapi ketika orang tidak paham tauhid, menasehati anak, ingin mensolehkan anak, padahal dia tidak akan pernah mampu mensolehkan anak. Tetapi kalau dia mau usaha mensolehkan dirinya, dia berpikir bagaimana menasehati dengan cara yang soleh, niatnya karena Allah, caranya baik dan benar, maka dia berhasil, dia mendapat pahala. Sekalipun anaknya tidak pernah menjadi soleh, dia sudah menjadi orang yang soleh dan mendapat pahala untuk itu. Pahala yang didapatkan karena kewajiban yang dibebankan Allah pada dirinya dia jalankan dengan baik, niat ikhlas karena Allah, harapannya ridha Allah. Contohnya Nabi Nuh, dia ngajari anaknya dengan sebaik-baik pelajaran, begitu juga istrinya. Tetap saja anak istrinya kafir, jahat. Apakah Nabi Nuh berdosa? Tidak. Nabi itu tetap berpahala dengan amal pendidikan nasihat yang disampaikan. Adapun amalnya anak istri, yaitu dosanya mereka. Dan Nabi Nuh tidak pusing, tidak sedih berlebihan ketika anak dan istrinya jahat, karena itu tugasnya Allah. Jadi kenapa kita sering sedih dan menderita? Karena kita fokusnya pada amalnya Allah atau af'alnya Allah, kudrah irodahnya Allah, dan itu tidak akan pernah kita mampu. Contoh lain, kerja. Kita di sebuah perusahaan saat ini kerja. Kerja itu tugasnya kita, rezeki itu af'al kudrah irodahnya Allah. Nah, kita harus mengkorelasikan, menghubungkan antara takdir syariat dengan takdir kauniyah. Rizki itu takdir kauniyah, kerja itu takdir syariah. Kerja adalah ketetapan Allah yang diwajibkan, Allah menetapkan kewajiban kerja kepada orang beriman. Kita lakukan ketetapan itu dengan ikhlas. Lalu kita yakin kalau saya kerja niat karena Allah, saya akan mendapatkan pahala, saya akan mendapatkan ampunan dan surga. Lakukan, fokuskan diri kita, pikiran kita, hati kita, fokus pada bagaimana cara kerja yang baik, yang benar, yang disiplin, yang penuh loyalitas dan dedikasi serta tanggung jawab. Maka untuk itu kerjaan kita jadi amal ibadah yang sudah disiapkan ampunan, pahala, dan surga. Dan surga kita yakini jauh lebih mahal dan bernilai dibanding dunia dengan seluruh isinya. Adapun rezeki kita sudah ditetapkan Allah, namanya ketetapan kauniyah. Lalu ketika kita mendapatkan rezeki, ada tugas berikutnya. Karena memang setiap ketetapan kauniyah berkorelasi dengan ketetapan syariah. Rezeki yang didapat buat apa? Akan dipakai lagi buat menjalani syariah atau takdir syariah atau ketetapan aturan undang-undang, yaitu akan dipakai buat ibadah, buat makan yang halal, buat menafkahi anak istri. Bagaimana supaya cukup? Tekan hawa nafsu, jangan keinginan itu membutuhkan dana melebihi dari rezeki yang Allah berikan. Rezeki itu pemberian, karunia, bukan karena hasil karya kita. Sebab di luar tempat kerja ini ada rezeki lain. Jangan menganggap rezeki kita yang cetak di sini. Allah memberikan rezeki nggak cuma di sini, di tempat-tempat lain ada rezeki lain.
Banyak pintu rizki, ribuan pintu rizki, bukalah kalau mau. Kalau nggak mau ya itu karena kita sendiri yang malas. Apa yang Allah berikan, ketika kita bisa menekan hawa nafsu, keinginan kepuasan duniawi, kelezatan duniawi, sehingga rizki yang diberikan Allah tidak berkurang atau tidak kurang, yaitu cukup, maka itu namanya kaya, batin menjadi tenang. Tapi ketika kita mengumbar nafsu, menuruti semua kehendak nafsu, sehingga gaji atau rizki yang Allah berikan kepada kita tidak memenuhi, tidak mengcover keinginan nafsu kita, maka menjadi kurang, banyak hutang, itu namanya miskin, dan itu akan menderita. Jadi orang yang ridho dengan ketetapannya Allah, takdirnya Allah, namanya tauhid. Semua kalau diarahkan kepada Allah, arti tauhid itu menunggalkan Allah, mengesahkan Allah. Semua dari Allah, ada di jalan Allah, akan menuju Allah. Udah ikutin saja maunya Allah, kita juga akan kembali kepada Allah. Bahkan semua ini bersumber dari Allah. Itu namanya tauhid. Jangan sekali-kali berpikir di luar aturan Allah dan akan kembali kepada selain Allah. Dan kita juga mesti sadar bahwa apa yang kita lakukan pun atas pertolongan Allah, sehingga ketika berhasil tidak bangga diri, semata-mata karena karunia Allah, baik karunia berupa kebendaan, karunia mau perbuatan. Ketika gagal, jangan putus asa, atau saya sudah niat baik, berbuat baik ada pahala, maka tenang. Berbeda dengan orang memikirkan af'alnya Allah. Af'alnya Allah itu kan Allah yang menjadikan. Kita pengennya begini, pengennya begini, pengennya begini, ternyata yang dipengenin tidak terjadi, yang terjadi kepenginannya Allah, kudrah irodahnya Allah. Akhirnya kita menderitanya karena keinginannya tak terkabul, bahasa lainnya stres. Jadi kembali ke persoalan, kesimpulannya, orang yang mentauhidkan Allah, menunggalkan Allah, bahwa semua bersumber dari Allah, kita yakin Allah Maha Ada dan Allah yang mengadakan. Kemudian semua yang diadakan Allah wajib tunduk kepada kudrah irodahnya Allah. Kudrah irodah Allah itu ada dua, ketetapan Allah yang berupa syariat, kita jalankan saja syariatnya dengan ikhlas, itu merupakan ketetapan takdir syariat. Yang kedua, kita juga wajib ikhlas dengan ketetapan kejadian atau takdir kauniyah. Maka untuk itu kita akan tenang. Sudah, jangan kita menasihati anak, pengen anaknya soleh, tapi saat menasihati anak, pikirkan bagaimana cara menjadi bapak yang soleh, bagaimana cara menjadi ibu yang soleh. Itu yang akan kita dapatkan. Bukan pahala kita dari anak soleh kita, pahala kita adalah dari cara mendidik kita, cara menafkahi kita, cara menyayangi kita. Walaupun anaknya jahat, tetap kita dapat pahala. Sebaliknya, anaknya baik tanpa ada usaha dari kita, maka kita tidak berpahala. Semoga Allah memberikan kita hidayah, baik hidayah irsyad maupun hidayah taufik. Hidayah irsyad berupa pengetahuan, hidayah taufik berupa amal yang kita mampu melakukannya karena pertolongan Allah. Dan semoga Allah menetapkan iman Islam kita dan membuat hati kita tenang, damai, bahagia, nafsul mutmainnah, qalbun salim, dan mudah-mudahan kita sampai akhir hayat nanti dalam keadaan membawa iman husnul khotimah. Dan juga mudah-mudahan kita semuanya dikasih kesehatan badan, keberkahan rizki, keberkahan keluarga, dan kelak diizinkan pergi haji atau umroh ke tanah suci Mekah dan Madinah. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.